Halo guys, jadi pada video edisi budidaya ikan kali ini saya ingin sharing kegiatan saya selama periode PSBB Corona guys. Ya daripada nggak bisa ngapain, mendingan iseng-iseng cobain bikin budidaya yang lagi viral belakangan ini. Yap betul, ini namanya budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Ingat ya, namanya budik damber, bukan buduk damber. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Budik damber atau budidaya ikan dalam ember ini dikembangkan oleh Bapak Juli Nursandi dari Politeknik Negeri Lampung. Teknik ini merupakan teknik pengembangan dari aquaponik di mana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu tempat. Teknik ini merupakan teknik pengembangan dari aquaponik di mana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu tempat. Jadi solusi ini didapat untuk mengatasi masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan. Budik damber cocok untuk wilayah perkotaan di mana lahan pekarangan pun sudah semakin sempit dan kualitas serta kuantitas airnya pun sudah semakin berkurang guys. Budik damber sendiri bisa diterapkan untuk mengatasi solusi pangan masa depan karena tidak perlu lahan luas, tapi cukup di lahan pekarangan rumah sendiri kita bisa menghasilkan tanaman sayuran yang bisa kita konsumsi ataupun untuk dijual kembali guys. Budik damber menggunakan media yang kecil, portable, hemat air, dan tidak membutuhkan listrik. Nah, namun untuk budik damber yang saya bikin ini agak sedikit berbeda ya. Ya, namanya juga iseng mengisi kegiatan dan juga kebetulan ada beberapa perlengkapan yang tidak terpakai. Sehingga saya modif budik dambernya menggunakan aerator yang otomatis menggunakan listrik guys. Hal ini saya lakukan agar oksigen dalam ember tetap terjaga dan berkualitas. Oke, jadi menurut Bapak Juli Nursandi, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat budik dambernya itu sendiri adalah sebagai berikut guys. Yang pertama yaitu ember ukuran 80 liter atau bisa lebih kecil sekitar 15 meteran. Lalu yang kedua benih ikan lele atau ikan nila yang tahan terhadap kualitas air. Lalu yang ketiga benih kangkungnya sendiri guys. Lalu ada gelas plastik juga ukuran 250 ml ya, gelas plastik itu kayak gelas aqua lah ya. Lalu ada arang batok sebagai mediumnya atau arang kayu. Nah, di sini saya tidak menggunakan arang batok seperti yang lazim digunakan Pak Juli Nursandi dan teman-teman lainnya. Saya melakukan sedikit custom karena kebenaran lagi ada di rumah ya perlengkapannya. Jadi saya menggunakan hidroton sebagai mediumnya. Hidroton sendiri adalah salah satu media tanam yang berbentuk menyerupai kacang atau bulatan-bulatan kecil seperti kelereng. Jadi hidroton itu sangat baik digunakan sebagai media tanam karena dapat menyimpan air nutrisi yang sangat baik ya. Lalu memiliki pH netral dan stabil serta memiliki aerasi yang cukup baik. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya menggunakan hidroton karena kebetulan di rumah adanya itu hidroton. Jadi ya why not, pakai aja lah daripada nganggur di gudang. Lalu selanjutnya ada kawat yang agak lentur untuk ngaitin gelas ke embernya, tang buat ngebentuk kawatnya untuk ngelilit ke ember, solder untuk menyambungkan kawat. Lalu yang terakhir saya modif lagi, saya menggunakan aerator ya untuk sirkulasi udaranya, jadi oksigen dalam ember itu terjaga lah. Lalu untuk membuat budik dampernya sendiri itu sangat mudah ya guys. Jadi lakukan hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu sediakan gelas untuk tempat bibit kangkungnya, bisa sebanyak 10 lah atau 15 buah. Di sini saya menggunakan 15 buah gelas plastik. Lalu lubangi dengan solder di bagian atas gelasnya. Lalu yang kedua potong kangkung
dan masukkan ke dalam gelas. Kemudian isikan dengan arang atau batok kelapa sebanyak 50 sampai 80% ukuran gelas. Nah, kalau saya tidak menggunakan arang ya guys. Saya menggunakan hidroton yang seperti sudah saya bilang tadi, yang bulat-bulat itu loh guys sebagai mediumnya. Lalu setelah itu potong kawat sepanjang sekitar 10-12 cm. Lalu buat kait untuk pegangan ke gelasnya itu sendiri ke dalam ember. Lalu isi ember dengan air sebanyak sekitar 60-80 liter. Lalu diamkan selama 2 hari agar air tersebut asam ya guys ya, cocok dengan ikan lelenya. Lalu isi ember dengan bibit ikan lele ukuran 5-12 cm sebanyak 60-80 ekor lah ya. Lalu diamkan selama 1-2 hari agar dia bisa beradaptasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu rangkai gelas yang berisikan kangkung tersebut ke dalam ember guys. Untuk proses pemeliharaan budik damper itu sendiri, teman-teman bisa meletakkan embernya itu di tempat yang terkena sinar matahari maksimal. Mungkin banyak teman-teman yang menaruhnya di halaman langsung ya. Kalau saya kebenaran taruh di bagian halaman yang tertutup hujan, jadi kalau ada hujan nggak kena masuk ke dalam embernya. Lalu berikan pakan kepada ikannya tersebut sesuai dengan ukuran lah ya, bisa 2-3 kali sehari. Lalu tanaman kangkung itu akan terlihat tumbuh di hari ketiga. Nah, jangan lupa perhatikan bila ada kutu di daun kangkung, segera buang daun tersebut atau batangnya, karena nanti kangkungnya akan keriting dan mati guys. Penampakan air pun akan berubah menjadi warna hijau seiring dengan berjalannya waktu. Lalu juga perlu selalu diperhatikan dan amati nafsu makan ikannya itu sendiri guys. Jadi kalian mesti waspada, takutnya ikannya itu kekurangan nutrisi atau mungkin dia sering naik ke atas karena oksigen. Nah, kebenaran ada aerator, jadi ya saya manfaatkan lah ya. Insya Allah aman nih, udah jalan seminggu lebih, ikannya jarang lah yang mati. Lalu selanjutnya, apabila nafsu makan ikan menurun atau air berbau busuk, ikan menggantung kepala di atas ekor ke bawah, segera ganti air ya guys, atau lakukan sipon, penyedotan kotoran di dasar ember dengan selang. Nah, untuk hal ini saya sudah mengantisipasi, saya buatkan saluran di bagian bawah ember ya guys ya. Jadi saya membuat satu untuk membuang air, tinggal membuka tutup klepnya. Lalu yang kedua, saya menyediakan selang lagi untuk mengisi air. Jadi ketika air dibuang, saya pun langsung bisa melakukan pengisian air. Nah, kebenaran ada selang yang tersedia di rumah, ya why not, saya pakai aja lah. Lalu jangan lupa kalian ganti air biasanya 10-14 hari sekali ya, atau 7-10 hari lah. Lalu untuk penyedotan sendiri bisa 30% dari total air yang terdapat di dalam ember, atau lebih sedikit. Jadi ganti dengan air bersih ya. Lalu jika kangkung membesar, maka airnya pun akan lebih banyak yang dibutuhkan, sehingga kalian jangan sampai kekurangan mengisi air. Batas airnya itu sendiri sekitar bagian bawah gelas ke atas dikit. Waktu panen tanaman kangkung yang pertama yaitu sekitar 14-21 hari sejak tanam guys. Jadi saat panen, sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan kembali. Jadi jangan langsung dicabut, cukup dipotong saja, sisakan bagian bawahnya. Lalu panen kedua dan selanjutnya berjarak sekitar 10-14 hari sekali. Nah, panen kangkung ini bisa bertahan 4 bulan. Lalu untuk waktu panen ikan lele sendiri dapat dilakukan dalam 2 bulan. Ya tergantung postur si lelenya lah ya. Bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan.
Bila benihnya bagus dan pakan baik, maka akan sesuai dengan harapan. Terus perlu diketahui juga tingkat bertahan hidup atau survival ikan lele itu 40 sampai 100%. Tergantung bagaimana cara kalian mengantisipasi jumlah kematian ikan lele. Bisa dari penyakit, kondisi airnya, atau dari pakannya ya guys ya. Cara memanen ikan lele sendiri dilakukan bisa macam-macam, bisa diserok atau dikuras airnya. Ya hati-hatilah supaya nggak kepatil gimana caranya. Jadi ikan lele sendiri bisa berkurang karena loncat nih guys, karena airnya ketinggian pas hujan. Tapi kebenaran budik damber yang saya lakukan ini kan jatuhnya semi outdoor ya, di luar rumah tapi tidak terkena air hujan, jadi ya relatif aman lah ya. Ini semua sih ini ya terserah kalian ya mau taruhnya di mana. Kalau saya mungkin karena lahannya terbatas, tidak punya pekarangan lain, jadi ya saya taruh di sini lah guys. Nah mungkin sekian dari saya ya guys ya. Mudah sekali bukan budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Oke deh, pokoknya selamat mencoba, semoga sukses. Kita sharing sama-sama ya guys ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Happy watching guys. Happy watching. Sampai jumpa lagi maksud gua. Ciao.